Dengan adanya kejuaraan ini, murid-murid kami yang ada di mana-mana berkumpul, event bertemunya. Dan bukan hanya kejuaraan aja yang kita Betul, betul. adakan, tetapi seperti tadi adalah istighosah bareng dengan guru besar. Terus kita sharing, bukan hanya di silat, tetapi kita adab. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami, yang mana mereka jauh datang ke kejuaraan hanya untuk silaturahmi dan silat untuk mengasah prestasi. Sang juara itu apabila berani ada di matras, itu sang juara bagi kami. Kenapa sih alasannya pilih venue Gor Uraha Badminton Hall dibandingkan dengan venue-venue yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Karena kali ini kita agak nyelentang dikit ya. Kita nggak bahas tentang bulu tangkis nih, sahabat bulu tangkis, tapi kita bakalan ngobrol cabang olahraga yang lain. Pastinya ini juga bisa bermanfaat banget ya, karena kita bisa menambah ilmu soal cabur-cabur yang ada di Malang ini ya, pastinya di Indonesia juga ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Iin dan juga Mas Malik yang dengar-dengar ini menjadi panitia pelaksana pada kejuaraan pencaksilat Pagar Nusa antar pelajar Padepokan Championship 9 di tahun 2024 ini. Ya, kebetulan juga kegiatan ini tuh berada di Gor Uraha Badminton Hall. Wah, pastinya nanti bakalan menarik banget ya. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Mas nih enaknya? Mas ya. Oke. Ibu Iin dan juga Mas Malik, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Bu Iin, Mas Malik ini asli Malang atau gimana nih? Sungguhnya kami dibesarkan prestasinya bukan hanya di Malang. Tapi Malang Buana ya, luar biasa. Ya. Asli saya Pamekasan. Oh, Pamekasan. Madura, Jawa Timur. Dan alhamdulillah lewat prestasi yang saya peroleh, alhamdulillah diterima di salah satu universitas yang mungkin juga terkenal di Kota Malang, Kota Dingin, yaitu UIN Maliki Malang. Pada waktu itu STAIN Malang, seperti itu. STAIN Malang merekrut prestasi dari siswa berprestasi di sekolah-sekolah se-Indonesia, bukan hanya Jawa Timur. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa. Kalau Mas Malik sendiri gimana nih? Saya sendiri asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi, ya, oke. Asli Banyuwangi. Jebeng Tulik ya itu ya duta wisatanya. Oh, berarti asli Banyuwangi, berarti Asli Banyuwangi. Bukan domisili Malang ya? Bukan. Oke, gimana nih perasaannya datang ke Malang malam ini? Sejuk kah, panas kah, atau gimana nih? Sesungguhnya saya orang Malang, KTP saya Malang, kakak saya Malang, seperti itu. Karena saking katanya Mbak tadi ya, Kota Dingin, sejuk, akhirnya mendapat jodoh orang Malang. Oh, Masya Allah, tabarakallah ya. Rumah juga di Malang, di baratnya Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah rumah sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Ibu dan juga Mas Malik, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih soal kejuaraan pencaksilat yang sekarang lagi berlangsung ya. Nah, boleh dong diceritakan terkait kejuaraan pencaksilat Pagar Nusa antar pelajar ini, sebenarnya championship-nya tuh udah diadakan berapa kali sih dan sejarahnya tuh bagaimana? Mungkin sedikit membeberkan atau mengenalkan. Kita sesungguhnya bukan kejuaraan yang sebesar seperti ini, tetapi intinya kejuaraan yang hanya antar siswa kami, pelatih kami di UIN Maliki pertama. Oh gitu. UIN Maliki. Dan namanya bukan kampion dulu ya, namanya Rektor Cup, kecil-kecilan. Rektor Cup. Dimana iya masing-masing angkatan, angkatan 1, 2, 3 ini punya anggota, bukan murid pada waktu itu. Bagaimana ya
kita tidak menghilangkan rasa silaturahmi antar angkatan, maka kita bentuk suatu silaturahmi yang berbentuk prestasi. Sehingga tujuan dengan adanya kejuaraan ini bisa mengevaluasi masing-masing angkatan, bisa mendidik, mengasah kemampuan adik-adiknya yang belum tahu apa-apa sehingga tahu apa-apa menjadi seorang yang berprestasi di bidang pencaksilat. Akhirnya tahu juga ya sejauh mana gitu ya progresnya ya. Sudah ke-9 ini, Mbak. Wah, iya luar biasa banget. Yang pertama tuh di tahun berapa, Bu? Berapa ya? 2024. Mundur berarti 2000 berapa? Pertama Iya. Ya udah lama ya. Sebenarnya yang apa itu kena virus itu corona itu kita off ya. Off dulu. Baru. Iya, pertama kali kita mengadakan bukan di gedung yang sebesar ini, Mbak. Tapi di Kelurahan Kauman. Oh, ya ampun. Tahu kalau Kelurahan Kauman yang kecil seperti itu. Kita hanya punya satu matras ya, satu matras dan itu pun pinjam. Tapi alhamdulillah berkat anak-anak yang tekun, saling angkatan senior berbagi rezeki, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah punya 2 matras, Mbak. Alhamdulillah punya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kan Bu ini nih selaku ketua pertandingan ya, dan juga Mas Palik ini ketua panitia. Nah ini apakah di tahun-tahun sebelumnya tuh memiliki job desk dan tupoksi yang sama atau berbeda-beda atau gimana nih? Atau baru tahun ini nih menjabat sebagai ketua pertandingan dan ketua panitia? Boleh dong diceritakan? Saya dulu nanti Mas Malik ya. Siap. Saya bilang tadi saya adalah mantan ketua Pagar Nusa UIN Maliki Malang. Mungkin yang perempuan mungkin ya pertama kali. Wow, luar biasa sekali loh sahabat bulu tangkis. Oke, itu tahun 2000. Dan di tahun 2000 itulah kami mengadakan invitasi. Nah, invitasi itu berupa kejuaraan kecil-kecilan. Pertama diadakan di kampus, di kelas, pas di kelurahan, Kauman yang pertama kali yang itu sampai ada usia dini kecil, bisa tarung atau tidak, pokoknya dia karakter harus berani. Kita tidak mementingkan juara, sang juara itu apabila berani ada di matras, itu sang juara bagi kami. Jadi mendidik karakter pemberani seperti itu, Mbak. Kalau ketua pertandingan, alhamdulillah juga di tahun 2000 itu saya sudah menjadi wasit juri cabang Kota Malang. Dan tahun 2015 alhamdulillah juga menjadi wasit juri daerah. Dan sampai sekarang sehingga diamanati menjadi ketua pertandingan sudah beberapa kali. Wah, luar biasa, nggak kaleng-kaleng loh ya sahabat bulu tangkis ya. Kalau untuk Mas Malik sendiri gimana nih? Untuk saya sendiri mulai mengikuti latihan di Pagar Nusa Hizbullah ini tahun 2019. Di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Ngasek. Ya. Setelah itu ada pada tahun 2019 itu Padepokan Championship yang ke-7. Lalu setelah dari situ saya menjadi atlet di Padepokan Championship. Oh, atlet juga ya. Lalu pada tahun 2022 itu diadakan lagi Padepokan Championship yang ke-8. Dari situ saya juga masih mengikuti menjadi atlet. Aktif ya, dari atlet terus akhirnya sampai sekarang jadi ketua panitia gitu ya. Diamanai menjadi ketua panitia. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, untuk event hari ini ya itu berlangsung berapa hari sih? Dari tanggal 9 sampai 10 November. 2 hari ya. Nah, kegiatannya apa aja tuh nanti di dalamnya nih? Apakah hanya pertandingan aja nih pencaksilat atau gimana? Ya, alhamdulillah kita kan tujuannya silaturahmi. Biar tidak hilang perangkatan. Terutama kepada guru, kepada guru silaturahmi. Ini loh guru saya. Dan saya terenyuh, Mbak, dengan adanya kejuaraan ini. Dengan adanya kejuaraan ini, murid-murid kami yang ada di mana-mana berkumpul, event bertemunya. Dan bukan hanya kejuaraan aja yang kita adakan, tetapi seperti tadi adalah istighosah bareng dengan guru besar. Terus kita sharing, bukan hanya di silat, tetapi kita adab, terutama adab yang dipentingkan dalam padepokan kami, Pagar Nusa. Luar biasa. Berarti emang event ini tuh nggak hanya berfokus pada kejuaraan aja, tapi emang
fokusnya tuh ke silaturahim ya dan juga sharing session ya antar sesama Padepokan itu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi kita udah ngobrol nih sahabat bulu tangkis terkait sejarah event, terus juga kegiatannya tuh gimana sih awal mulanya gitu ya, perjalanan singkatnya Bu Iis juga dan juga Mas Malik. Nah, mungkin boleh di-spill dong kalau untuk tahun ini kira-kira pesertanya ada berapa banyak sih, Mas, Bu? Iya. Saya tadi sempat ngobrol dengan ketua panitia. Pertama hanya 200-an ya Mas Malik ya. Wow, dan alhamdulillah itu cukup banyak ya. 320 ya Mas, 320. Wah, Masya Allah. Dan di sini peningkatan prestasi anak-anak saya lihat. Ini pemula yang kita ikutkan, tetapi pemula yang sudah mengikuti event bukan hanya di Padepokan sini, pada Pagar Nusa, tetapi juga event yang diadakan oleh IPSI ya Mas ya. Seleksi Popda, Kejurprov, terus yang kemarin di champion di nasional ya, di GOR, Kenaro, Kejurnas seperti itu. 320 itu ya yang akan bertanding ya. Dan anak-anak yang 320 ini ya bukan memang apa ya, pemula, tetapi yang sudah ikut pernah ada pengalaman. Dan alhamdulillah gitu ya. Pelatih itu peka. Berarti murid saya akan persembahkan kepada guru saya, ini loh evaluasi cara mendidik kami sebagai pelatih seperti itu. Oke, luar biasa. 320 ya akan bertanding besok nih sahabat bulu tangkis di GOR Uraha Badminton Hall. Nah, untuk kategori kegiatannya itu ada apa aja sih gitu? Kategori tanding? Iya, kategori tanding. Kalau bulu tangkis kan ada ganda. Nah, kalau pencak silat nih gimana nih, Bu? Kategori tanding ya, itu usia pra ya, usia dini 1, under ataupun open. Usia dini 2, under atau open. Under open tuh maksudnya gimana, Bu? Ya, berat badan. Kalau di bulu tangkis kan enggak ada kalau kita berat badan yang kita menentukan. Informasi baru ya sahabat bulu tangkis ya. Oke. Saya juga punya atlet bulu tangkis yang mungkin sering turun di event-event Jawa Timur. Saya gini, loh kamu besar nak, ini musuhnya itu kecil tapi yang menang. Nah, tapi kan kalau bulu tangkis bukan berat badan ya Mbak. Iya betul. Iya, kalau di silat pokoknya berat badannya sama, walaupun itu tinggi kurus atau yang kecil, pokoknya rentangan berdasarkan juknis usia dini 1 misalkan 18 kilo sampai 21 3 kilo itu sesuai dengan itu. Di luar itu misalkan kurang 18 berarti dis, atau 21,1 itu dis Mbak. Seperti itu peraturannya. Gitu ya. Kalau di bulu tangkis kan tidak saya lihat kan atlet saya. Iya. Ini pokoknya sudah kayak gitu. Kalau ini enggak, walaupun kita meragu sepertinya berat, tapi ada yang 18 mepet, ada yang 21 mepet. Berarti kan beratnya ada yang, tetapi betul di juknis berat badannya itu. Jadi kita acuannya kategorinya berdasarkan berat badan. Mbak. Tadi pradini, usia dini 1, usia dini 2, terus pra remaja, dewasa. Oh, berarti ada 5 kategori ya, ada 5 kategori. Oke. Dan itu semua dari murid-murid itu tadi ya. Wow, luar biasa sekali. Berarti ini memang kejuaraan rutin yang akan digelar setiap tahun ya? Iya, betul. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi kita lihat ya bahwa 320 peserta itu dari Padepokan yang sama. Nah, apakah peserta itu tuh khusus yang ada di Jawa Timur atau gimana nih? Alhamdulillah murid kami bukan hanya tersebar di Jawa Timur ya. Oke, luar biasa. Di luar Jawa seperti di Tangerang, Kalimantan, Sulawesi. Iya. Jadi murid-murid walaupun mengirimkan 5 atlet, kita bangga, berarti kan pingin ketemu dengan gurunya dengan cara apa kalau kita tidak mengadakan event seperti ini. Nah, ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami, yang mana mereka jauh datang ke kejuaraan hanya untuk silaturahmi dan silat untuk mengasah prestasi. Luar biasa sekali, dari Sabang sampai Merauke ya sahabat bulu tangkis ya, silaturahim ya di GOR Uraha Badminton Hall ya malam ini untuk bertanding gitu ya, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, setelah nanti kita melakukan kejuaraan, hadiah apa sih yang akan didapat gitu ya? Karena kan tadi kita bisa melihat bahwa pesertanya ini benar-benar dari mana aja gitu. Emang dapat apa sih kok sampai mau ya jauh-jauh dari Kalimantan ke Malang gitu? Boleh dong di-spill Bu. Sesungguhnya prestasi itu tidak harus dengan wah ya. Wow, oke, betul. Saya setuju itu. Tetapi dengan reward mungkin
sedikit tapi berharga, yaitu sertifikat yang sangat berharga untuk masa depan anak-anak. Medali tapi tanpa sertifikat tidak ada gunanya. Betul. Tapi sertifikat dengan bertanda tangan yang sudah ada di situ bisa membantu anak-anak menambah value-nya ya. Beasiswa terutama beasiswa dan masuk ke sekolah-sekolah yang unggulan melalui prestasi dari silat ini. Dan pastinya fokusnya juga bisa sharing session dan juga silaturahim ya. Bener, jadi bisa mengenal antar peserta gitu yang satu padepokan gitu ya, bisa sharing session bareng. Luar biasa banget. Nah, kita kan juga bisa melihat bahwa peserta di sini itu kan juga menginap ya di Gor Uraha Badminton Hall. Karena nih sahabat bulu tangkis, Gor Uraha Badminton Hall ini juga dilengkapi dengan penginapan juga gitu ya. Jadi luar biasa ngobrol-ngobrol gitu ya. Boleh dong Bu diberi kesan-pesan kira-kira gimana nih Gor Uraha Badminton Hall pada malam hari ini? Saya mengacungkan jempol yang luar biasa. Kenapa pelayanan terutama pelayanan. Dan ini jarang loh. Ini kan rayon ya. Rayon bukan cabang, bukan ini, tapi kita berani menyewa gedung yang mewah seperti ini. Terutama tadi kita guyon-guyon dengan wasit juri. Hey, kalau di sini, saya gitu, tempat sini nginepnya wasit juri di mana? Lesehan gitu. Tapi di sini di gedung yang luar biasa ini, ya Allah, wasit juri diistimewakan dengan tidur di yang layak, yang enak untuk kami istirahat. Memang ada fasilitasnya juga ya. Yang memang kata saya ke panitia, wasit juri itu perlu fresh karena menilai anak-anak dan terutama menilai gerakan yang memang capek. Seperti saya tadi seharian ketua pertandingannya 2, gelanggang 1 dan gelanggang 2 dan butuh tempat yang memang nyaman untuk kita seperti itu. Kasihan kalau wasit juri ya tidur ngemper walaupun makan tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa kita nyaman, kita enjoy. Dan saya mohon ke anak-anak yang santri-santri itu padepokan jaga kebersihan. Walaupun bagaimanapun kita ini nyawa, tetapi kita jaga kebersihan. Misalkan ini kita buang sampah di tempatnya yang sudah disiapkan ya, di mana-mana ada tempat sampah. Dan alhamdulillah tadi anak-anak ya luar biasa juga ya. Dan hawanya juga ini, dan kita bisa kata anak ya di sini kita bisa lihat pemandangan dan kita tidak jauh dari gelanggang kejuaraan. Kita turun langsung ini. Biasanya kan kita tidak, Mbak. Biasanya tempat ini adalah tempat kejuaraan, penginapan kita jauh, jadi kita harus perlu transportasi. Ini udah komplit ya, di atas penginapan, di bawah itu lapangan pertandingan. Ini perlu dipromosikan lagi. Untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Soft selling ini Ibu ya sebenarnya. Kalau dari Mas Malik sendiri gimana nih testimoninya? Ya alhamdulillah, sebenarnya saya agak kaget pertama kali dari salah satu panitia mengabari di suatu kecamatan Pakis ada gor. Saya kaget, di sana ada gor badminton. Lalu saya mencoba untuk langsung ke sini beserta panitia-panitia yang lain. Saya takjub, sebersih ini, sebagus ini, bisa untuk digunakan selayaknya lomba dan bisa digunakan untuk lomba pencaksilat. Saya sangat amazed ya. Luar biasa sekali. Nah, boleh dong di-spill juga Bu, kenapa sih alasannya pilih venue Gor Uraha Badminton Hall dibandingkan dengan venue-venue yang lain? Ini Mbak, terutama gelanggang. Gelanggang, dimana kita butuh gelanggang 10x10. Dan bukan hanya 1 gelanggang di sini, kita bisa 2 dan menghemat biaya juga. Kalau 1 gelanggang tidak mungkin kita 2 hari selesai, mungkin 4 hari. Iya, 4 hari. Jadi juga menghemat biaya, menghemat waktu kita. Tidak ya kita maaf capeknya luar biasa, tapi kalau 320 dibagi 2 gelanggang kan kita cepat. Dan sekarang malam ini kita bisa istirahat dengan tenang ya. Istirahat dan wasit juri bisa fresh besok pagi untuk finalnya seperti itu. Luar biasa. Nah ini sahabat bulu tangkis ya, jadi Gor Uraha Badminton Hall ini bisa dijadikan opsi ya untuk bisa dijadikan penginapan gitu ya, atau mungkin untuk event-event. Gak hanya event bulu tangkis aja ya, salah satunya adalah Bu Iin dan juga Mas Malik ini bisa menggelar championship pencak silat di Gor Uraha Badminton Hall. Tadi kan kita udah bincang-bincang nih Bu Iin, Mas Malik, saya harap acaranya besok bisa berjalan dengan lancar juga, dan mungkin bisa dong dibagikan kesan dan pesan serta harapan untuk kejuaraan besok. Boleh mulai dari Bu Iin dulu. Terima kasih Mbak.
harapan saya dengan adanya kejuaraan antar pelajar Kampian yang ke-9 ini bisa menambah prestasinya anak-anak, bisa menjadi kekuatan silaturahmi dan tidak melupakan gurunya, terutama alirannya, terutama sanatnya, di mana dia belajar dari siapa gurunya. Seperti tadi dauh dari beliau Bapak Nuwahyu Hidayah yang memaparkan dengan adanya ini kita bisa lebih dekat, walaupun jauh merasa dekat. Dengan adanya event ini kita bisa memantau murid yang ada di mana-mana dan tidak menghilangkan rasa takdim kepada gurunya. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu In. Kalau dari Mas Malik mungkin boleh? Ya, kalau dari saya ya seperti kita lihat di sini gor badminton dan dari kami lomba pencak silat. Jadi di sini pesan saya semua olahraga itu membutuhkan support dan toleransi. Jadi harapannya semoga semua olahraga, satuan olahraga itu bisa saling mendukung begitu. Oke, luar biasa. Kolaborasi saling mendukung ya, kolaborasi. Oke, Siap. benar-benar luar biasa sekali. Wah, sahabat bulu tangkis, tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol singkat nih, seru banget sama Bu In dan juga Mas Malik tentang championship yang akan dilangsungkan besok ya. Malam ini tadi kita udah melakukan kegiatan istighosa dan juga mau istirahat juga biar besok fresh gitu ya. Kalau begitu kita tutup ya episode podcast kita pada kali ini. Jangan lupa sahabat bulu tangkis untuk selalu pantengin akun sosial media kita, karena di situ sahabat bulu tangkis bisa melihat episode-episode menarik lainnya. Ada di Instagram kami di @pbsikapmalang_official atau di akun YouTube kami yaitu di pbsikap.malangofficial. Kalau gitu, Taris pamit undur diri terlebih dahulu ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah.